Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam semoga senantiasa tercurah kepada kita semua dan kita istiqomah dengan keduanya dan tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dengan kehadirannya yang dapat mengeluarkan kita semua dari jalan yang penuh dengan kezaliman, minal zulumat ila nur, kepada cahaya yakni al-Islam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di pasal ke-12, pasal terakhir dari bab akhlak di kitab Minhajul Muslim. Ini sebuah sebuah rasa syukur yang besar, khususnya anak pribadi sebagai pengampu kitab ini. Bagaimana kita mulai dari mempelajari bab akidah sampai kepada bab adab, sampai kemudian kita menyelesaikan bab akhlak. Ya, salah satu keuntungan dari seorang pengampu, seorang guru itu kenapa? Ya, ini dia kembali memurojaah apa yang pernah dia pelajari, kemudian disampaikan kembali. Maka itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, tetaplah antum memandang seseorang yang dianggap guru itu ya dimuliakan dengan sesuai kapasitasnya. Dia seorang manusia. Jangan pernah berharap kemudian karena seorang guru sedang mempelajari semuanya dia akan sempurna, tidak. Karena ujian-ujian besar juga akan semakin mendekati dia. Level keujiannya pun semakin meningkat. Maka pesan anak semua, ya, fokuslah kita memperbaiki diri kita masing-masing, tetap menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai sandaran utama untuk memperbaiki diri, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya sosok yang harus diteladani. Karena seorang ustadz bisa juga jatuh dalam sebuah ketergelinciran, dan ini sudah kita pernah bahas dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, pengagungan terhadap ilmu, yang mana seorang guru pun juga bisa zallah, bisa tergelincir. Maka hanya orang-orang munafik yang kemudian dia senang dengan ketergelinciran seorang alim, seorang guru. Yang lebih parahnya lagi kemudian dia meninggalkan ajaran itu hanya karena ada seorang yang diustadkan, seorang yang dianggap alim kemudian tergelincir. Maka ini rugi, ya. Ibaratkan kata kasarnya, cukuplah guru kita tergelincir, doakan dia agar Allah ampuni, agar Allah selamatkan, dan kitanya jangan ikut tergelincir ke jurang yang lebih dalam, ya. Seperti apa? Kemurtadan misalnya, ya.
Kan banyak itu di tengah kita, banyak orang-orang mengatakan, ustadz saja ada yang begini, ustadz saja ada yang begitu. Akhirnya membuat dia lemah untuk mendalami agama. Seharusnya ketika kita melihat ada ustadz begini, ada ustadz begitu dengan konotasi negatif, kita justru berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungi aku, dan ya Allah ampuni guruku karena aku pernah mendapatkan ilmu darinya. Nah, ini ikhwah. Jadi ini sebenarnya sudah menuju akhir dari pasal terakhir bab akhlak ini. Ini sebenarnya disasar adalah kita semua yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali, ya, termasuk orang yang saat ini duduk di hadapan antum semua. Ya, kita saling mendoakan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, di pasal ke-12 ini, al-faslu tsani asyar, pasal ke-12 ini fi jumlatil akhlaqin dzamimah. Kita berbicara tentang macam-macam akhlak tercela. Ya, macam-macam akhlak tercela. Coba ana ulang lagi, apa itu akhlak? Apa perbedaan adab dengan akhlak? Apa perbedaan adab dengan akhlak? Apa tadi? Adab buah dari kita belajar. Akhlak buah dari ibadah. Ini sebenarnya sederhana sekali. Kalau ada yang bertanya apa beda adab dengan akhlak, ya, adab buah dari belajar, akhlak buah dari ibadah. Keduanya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, orang yang berakhlak akan mendorong dirinya untuk belajar. Semakin dia belajar, semakin dia beradab. Maka kita sudah belajar di kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilmi bahwa adab itu adalah penghias ilmu. Maka ada sebuah ungkapan adab di atas ilmu. Kenapa? Karena adab, ya, itu adalah covernya, penghiasnya. Kalau kita banyak ilmu, nggak punya adab, maka ilmu kita akan sia-sia. Ya, kita hijrah, kita belajar, ya, tapi adab kita kepada orang tua, adab kita kepada saudara kita, adab kita kepada tetangga-tetangga kita tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu, maka ilmu itu menunjukkan tidak berkah di dalam diri kita. Ilmu tadi hanya berputar di wilayah kepala, tidak sampai ke dalam dada. Makanya orang-orang yang besar kepala itu artinya apa? Ilmunya hanya di sebatas kepalanya saja, sebatas pengetahuan ilmunya. Tapi kalau ilmu pengetahuan sudah sampai ke dalam dadanya, sudah sampai ke dalam sudurnya, maka ini menunjukkan keberkahan ilmu tadi. Berbuah ilmunya. Karakteristik orang yang beriman, karakteristik orang yang berilmu, karakteristik orang yang berakhlak muncul semua di situ. Ya, jadi kalau kemudian dakwah kita ini ditolak, dakwah kita ini tidak diterima, mungkin ada masalah dalam hal adab kita dalam menyampaikan, uslubnya, tata cara kita dalam menyampaikan dakwah tadi. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat fillah, azanallahu iyyakum, di dalam pembahasan ini, ya, fi jumlati akhlaq yang dzamimah ini, ya, macam-macam akhlak tercela ini, ya, dituliskan oleh muallif di sini ada 7 jenis akhlak tercela yang harus kita hindari. Mujahadah kita hindari akhlak tercela ini. Yang pertama apa? Az-zalim, ya, kezaliman. Kezaliman ini ada 2. Zalim dengan Allah, zalim dengan makhluk. Zalim dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ampuni, Allah terima taubat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita.
Zalim yang berikutnya adalah zalim kepada sesama makhluk. Ini kezaliman yang sangat amat sangat berat. Kenapa? Karena urusannya dengan makhluk. Karena kita zalim, kalau kita zalim kepada Allah, kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya Allah sudah akan mengampuni. Tapi zalim kepada makhluk, tidaklah kezaliman tersebut, dosa tersebut diampuni melainkan setelah kita mendapatkan kehalalan dari orang yang sudah kita zalimi. Ini paling mengerikan, ya, dosa zalim ini. Kemudian al-hasad. Al-hasad ini iri dengki. Iri dengki. Hasad ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum juga akhlak yang buruk. Ini bukan hanya berbuah kepada orang lain keburukannya, tapi dampak yang paling buruk dari sikap hasad kita, iri dengki itu kepada kita sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kuluna al-hatab." Jauhilah kalian, berhati-hatilah kalian dengan sikap iri dengki, hasad. Karena apa? Iri dengki itu dapat membakar, dapat memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, pahala-pahala yang sudah kita dapatkan, kama ta'kulun naral hatab, sebagaimana api membakar kayu. Artinya pada saat kita memiliki iri dengki kepada saudara kita, bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri adalah kita sudah membakar seluruh pahala-pahala amal soleh yang kita kerjakan. Artinya apa? Ini menzalimi dirinya sendiri. Al-ghasyu, akhlak berikutnya menipu, ar-riya, mengharapkan pujian manusia, al-ujub, sombong, al-ajiz, lemah, al-kasl, pemalas. Nah, ini 7 karakter sifat tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama tentunya kezaliman. Apa kata mu'allif di sini? La yazlimu wa la yuzlim. Seorang muslim itu tidak boleh menzalimi, tidak boleh menganiaya, dan tidak boleh dianiaya. Kita tidak boleh menganiaya dan jangan mau dianiaya. Jangan mau dizalimi bahasanya. Ya. Jangan memberikan kerusakan, ya, dan jangan mau dirusak. Ya. Maka seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik, maka tidak akan pernah muncul dari dirinya, bahkan dari hati dan pikirannya untuk menganiaya, untuk menzalimi orang lain. Dan ketika dia mau dizalimi, dia akan menyampaikan pembelaan. Ya. Dia akan menyampaikan apa? Pembelaan dengan cara yang ahsan. Ya. Tidak boleh memaki, jangan pula terima ketika dimaki. Apakah harus balas? Tidak. Ya, beri dia nasihat. Kalau ada orang yang memaki kita, kita balas memaki, apa kata Rasulullah? Maka makian yang paling keras adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Perhatikan. Ada orang memaki kita, kita balas maki, saling memaki. Siapa di antara keduanya yang makian yang paling keras, maka dialah yang paling buruk akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita dimaki? Bersabar. Karena apa? Pada saat orang mensyatam kita, ya, pada saat itulah dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Atau ketika kita memaki orang, menganiaya orang dengan lisan kita, maka pada saat yang sama kita sedang memberikan kebaikan-kebaikan al-hasanat kita kepada orang yang menjadi korban makian kita. Ya, kita telah memberikan al-hasanat kita kepada orang yang sudah kita maki, yang sudah kita zalimi. Kalau ternyata kita adalah orang yang tidak banyak beramal soleh, tidak ada amal soleh yang kita kerjakan,
tapi kita pandai memaki orang, maka apa yang terjadi? Keburukan-keburukan, sayiat orang yang menjadi korban lisan kita saat itu dipindahkan kepada kita. Maka inilah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kebangkrutan amal. Ya. Ini akan harus ana sampaikan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Kenapa? Agar kita ini keselamatan yang kita dapatkan bukan hanya keselamatan di dunia saja, tapi di akhirat. Ya. Jangan sampai kita merugi di akhirat. Salah satunya apa? Kezaliman tadi. Kezaliman kita kepada makhluk ini mendatangkan kebangkrutan yang luar biasa buat kita. Ya. Jadi jangan dilayani. Orang zalim jangan dibalas zalim. Ya. Orang zalim jangan dibalas zalim balik. Karena kita dilarang. Dilarang menzalimi, dilarang dizalimi. Ya. Jadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat itu adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan. Orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang-orang yang zalim. Ya. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahu enggak kalian apa itu kebangkrutan? Al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang-orang yang muflis itu, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya duit, kata para sahabat, tidak punya harta. Ya manusia ya. Kalau ditanya orientasinya selalu dunia. Harta itu seorang sahabat. Tapi tidak, kata Rasulullah. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha. Sampai situ saja. Udah cukup sebenarnya hadisnya, tapi panjang sekali bentuk kezaliman yang Rasulullah gambarkan. Akan tetapi ya, kebangkrutan yang dimaksud adalah nanti di akhirat pada hari kiamat umatku itu akan datang dengan seluruh amal solehnya. Puasanya, salatnya, puasanya, zakatnya, tapi juga dia membawa dosa apa? Syatam. Syatam itu apa? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Mencaci maki orang, menzalimi orang dengan lisan dan tulisan. Kalau zaman sekarang tulisan juga. Ya. Al-kitabah tanzilu manzilatil qaul. Jadi tulisan ini saat ini dihukumi sebagaimana ucapan. Apa yang kita tulis di sosial media itu? Hinaan, bullying, ya, celaan kepada orang-orang, ya, yang nggak ada urusan sebenarnya sama kita, ya. Benar tidak? Ada urusan antum dengan misalnya seorang artis yang punya problem gitu, sehingga antum celah dia? Ada urusannya? Enggak ada. Dia cukup urusan dengan yang berkonflik dengan dia. Kita jangan berkonflik dengan dia. Kita hina dia, ketikan kita di sosmed. Itu dosa sampai kiamat menjadi dosa. Salat kita, puasa kita ngalir ke dia pahalanya. Sementara dengan dosa yang kita lihat itu dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kau beriman kepada hari akhir, berkata yang baik atau diam. Ya. Jadi orang pendiam itu baik. Ya. Baik. Biarlah dibully teman kadang-kadang. Ayo sini gabung-gabung sama manusia gitu ya. Karena kan kita yang pendiam ini bukan manusia. Ya. Daripada ngomong enggak penting, enggak ada mufidnya, enggak ada faedahnya. Banyak seperti itu, banyak. Ya. Baik. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Akhlak yang tercela pertama, kezaliman, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 279? La tazlimu wa la tuzlamun. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian jangan menganiaya dan jangan dianiaya. Ya, kalau kita diserang, negara kita dijajah, ya kita melawan, berjihad kita, nggak diem, ya. Ditabok pipi kiri, kasih pipi kanan, ya jangan ngelawan, ya, ngelawan. Kalau kita dijajah, kalau kita dizolimi orang, ya, di zaman ini, bagaimana cara membalasnya? Lapor polisi lah,
Ya, penganiaya jangan balas. Ya, nah jadi antum, kalau antum dipukul orang parah, jangan balas ke kantor polisi. Ajib. Ya, itu bagus. Itu jalur yang dibenarkan. Karena kita melibatkan ulil amri. Kita dipukul nih. Ya. Kita dipukul, jangan balas, lapor polisi. Itu paling keren. Paling benar, kita tidak mengotori tangan kita. Karena apa? Kita diharamkan menumpahkan darah seorang muslim. Walaupun dia salah, yang berhak menumpahkan itu ya orang yang berhak. Siapa itu? Ulil amri kita. Bukan kita. Ya, memang kita cenderung emosional. Ada seorang suami ngebunuh tetangganya karena apa namanya? Istrinya dibunuh, gitu ya. Memang seperti ada lapor polisi. Dipenjarakan. Dan itu pernah dilakukan. Ya. Dilakukan seperti itu. Jangan kita kotori tangan kita. Ya, itu cara membalasnya. Ya, cara membalasnya. Yang baik. Jangan kita mengotori tangan kita sekali lagi. Wa may yazlim minkum nudhiqhu 'adaban katsira, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Furqan 19. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, ya, nudhiqhu 'adaban kabira, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang banyak, azab yang keras. Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah dalil larangan kita berbuat kezaliman. Jangankan kepada sesama muslim, dengan non muslim saja yang tidak mengibarkan bendera perang kepada kaum muslimin, kita dilarang. Di Indonesia ini, siapa itu? Orang-orang di luar Islam. Banyak. Kafir mereka, kafir. Tapi kafir apa? Kafir mu'ahad. Kafir apa? Apa itu kafir mu'ahad? Yang terikat dengan perjanjian dan kesepakatan, ya. Apa kesepakatan di negeri kita? NKRI. Ya. Siapapun orang di luar Islam saat ini di Indonesia bukanlah orang-orang yang harus diperangi. Kalau antum dapat pengajian tiba-tiba ya disampaikan bahwa orang-orang kafir di sekitar kita itu harus kita perangi, tinggalkan pengajian tersebut. Tinggalkan. Ya. Hati-hati. Itu doktrin-doktrin awal. Kita hanya barok dengan keyakinan mereka. Perhatikan. Kita hanya barok dengan keyakinan mereka. Apa yang mereka imani kita barok. Perkara akidah, perkara ibadah, kita barok sama mereka. Tapi perkara muamalah kita dibolehkan bersama-sama dengan mereka. Dan kita membangun Indonesia ini ranahnya muamalah dengan mereka. Ya, dibolehkan. Ya, Eko, Sosbud, Pod, Hankam. Membangun ekonomi bangsa bareng-bareng. Boleh. Rasulullah punya transaksi ekonomi dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW menggadaikan zirahnya kepada orang Yahudi. Ini bab muamalah. Ya, berkehidupan sosial bareng-bareng dengan tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Boleh. Ya. Kebudayaan. Bersama teman-teman non-muslim kita membangun budaya disiplin bareng-bareng. Apalagi disiplin itu ikhwah. Disiplin itu nafasnya Islam. Disiplin itu apa? Nafasnya Islam. Mungkin orang muslim Indonesia kalau pergi ke Jepang berhadapan dengan muslimnya Jepang, makin kelimpungan kita. Mereka belum berislam saja sudah sangat disiplin.
apalagi sudah berislam, lebih disiplin karena tuntutannya. Wal asr innal insana lafi khusr. Itu hujah yang cukup. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau dia apa? Melalaikan waktunya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Memanfaatkan waktunya. Baik. Nah, jadi orang-orang zimmah, orang-orang mu'ahad itu adalah orang-orang yang di bawah jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Orang tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih Rasulullah jamin. Apa kata Rasulullah? Man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu dhimmiyan, mengganggu mu'ahad, faqad adzani, berarti dia mengganggu aku. Di mana letak mengganggu nabinya? Ya kita menjadi aib bagi agama ini, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Orang-orang di luar Islam saat ini, pemuda-pemuda yang saat ini skeptis sama agama Islam, kenapa? Karena ada orang-orang yang identik dengan agama, ya, seakan dekat dengan agama, kemana-mana pakai gamis, pakai cepeci, miara jenggot, tapi nggak ramah, nggak mudah senyum, eksklusif karakternya. Maka dia bilang, orang-orang skeptis dia akan menganggap, oh gini tuh kalau makin belajar Islam makin seperti ini ya, makin kaku, ya, makin mudah mengkafirkan orang, makin mudah menyesatkan orang. Seakan-akan tidak ada uzur lagi bagi orang lain. Banyak seperti ini, banyak. Ya. Jangan sampai kita ini memiliki ilmu tapi tak memiliki value. Ini bahaya. Value itu nilai. Ya. Ya adab tadi. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mengganggu aku berarti dia mengganggu Allah. Barang siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Rasulullah melarang kita menyakiti, menzalimi hatta orang-orang yang tidak menyembah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sesama muslim, lebih tidak boleh kita ganggu, lebih tidak boleh kita sakiti. Ikhwan fillah azanallahu yakum. Wa man adza dhimmiyan mu'ahadan faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kafir mu'ahad, non muslim, berarti dia menyakiti aku, kata Nabi. Iya, akhirnya kita menjadi noda buat agama. Akhirnya seakan-akan begini ya agama ajarnya Muhammad, begini ya ajarnya Islam. Karena orang-orang di luar Islam itu tidak melihat Al-Quran dan hadis. Mereka melihat kita, orang tua kita yang belum belajar agama, saudara kita yang belum belajar agama, melihat kita hijrah, dia melihat Islam. Kalau ternyata kita meleset, yang disalahkan siapa? Islam. Oh begini Islam itu ya. Semakin belajar semakin begini. Semakin belajar semakin tidak sopan pada orang tua. Ini bentuk kita menyakiti. Salah satu bentuk kita menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewasiatkan kepada kita, ya, dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini harus antum catat. Apa beda Al-Qur'an dan hadis qudsi? Al-Qur'an itu lafaz dan makna dari Allah. Hadis qudsi lafaznya Nabi, maknanya dari Allah. Kan sama-sama firman Allah. Perhatikan. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Maknanya dari Allah, lafaznya dari
Nabi. Kalau Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita lihat, ketika sebuah makna firman dari Allah, kemudian lisannya dari manusia, berbeda lafaz keindahan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ikhwah, dicatat dalam qalbu kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, itu bukan bentuk kezaliman Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dengan itulah Allah mengkafarah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Allah tidak mau melihat kita mati membawa kesalahan-kesalahan tadi. Ini yang harus kita camkan. Inilah kenapa kita tidak boleh ngerasa diri kita ini suci, ngerasa diri kita ini bersih. Gak boleh. Saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, ya, mata kita melihat mereka bukan karena wah itulah mereka sedang diazab sama Allah. Lah. Kalau mereka bersabar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita ini harus khawatir ketika dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang gak enak. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya kesedihan, kegundahan, kelelahan, ya, hingga tertusuknya duri, ya, ke dalam kulitmu, melainkan Allah menghapus dosa-dosamu dengan itu semua. Para sahabat akhirnya apa? Ketika dalam satu hari, ikhwah, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup mereka, mereka cemas. Mereka apa? Cemas. Bertanya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kami agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Khawatir. Kalau kita kan enggak, justru semakin bertambah kenikmatan hidup kita, banyak di antara kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan, kita kikir. Jangankan salat, lisan mengucapkan alhamdulillah saja berat. Nah, inilah baru azab yang dinamakan azab, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kapan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dunia ini? Ketika kita tidak mampu beribadah. Ketika hanya untuk membaca Quran satu halaman saja kita berat dalam satu hari, itu azab. Itu azab. Jangan puasa Senin Kemis, baca Quran saja satu halaman saja sehari, nggak kita kerjain, itu azab. Itu azab. Jadi azab itu bukan sesuatu yang nggak enak aja, enggak. Ya, nggak pernah sholat, maksiat jalan, banyak melalaikan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidupnya enak-enak aja gitu ya. Bisnis lancar, main slot menang terus. Main slot menang terus. Maka ini bentuk azab. Siap-siap mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini azab. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya, enggak pernah. Tidak pernah. Ya. Waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Dan aku jadikan haram di antara kalian. Ya, kita diharamkan untuk berbuat zalim, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling tazalamu, saling menzalimi. Jangan saling menzalimi, jangan saling mencaci maki.
Jangan saling nah, jangan saling mengejek. Artinya apa? Tidak usah balas. Walaupun punya hak membalas, punya hak untuk memaafkan, tapi untuk tidak memaafkan, perhatikan, ketika kita menzolimi orang, ya, orang yang dizolimi punya hak membalas, punya hak tidak memaafkan. Catat, jangan sampai salah. Ya, orang yang dizolimi itu punya hak membalas, punya hak untuk tidak memaafkan. Tapi kalau kita yang dizolimi, jangan balas. Kalau kezolimannya berat, ke kantor polisi, lapor. Lebih berat itu konsekuensinya. Jangan kotori tangan kita. Dan jadilah pemaaf. Khudil afwah. Jadilah pemaaf. Inilah kawan-kawan dirahmati Allah. Hadis qudsi tadi. Sudah bisa membedakan ya? Hadis qudsi firman Allah dengan Al-Quran juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis juga Rasulullah SAW mengingatkan kita, ittaquz zulma. Ya. Takutlah kalian berbuat zalim. Kita disuruh takut berbuat zalim, ikhwah. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan di akhirat. Karena sesungguhnya kezaliman mendatangkan zulumat, kegelapan di akhirat. Bagi siapa? Bagi kita yang berbuat zalim. Ya. Kenapa ikhwan fillah azanallahu yakum? Ketika kita sudah berbuat kezaliman itu, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Karena pada saat itu seluruh kebaikan-kebaikan kita, ya, yang kita lakukan di dunia itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Capek kita berbuat amal saleh di dunia, ya, tapi kita menzalimi orang, diambil seluruh kebaikan-kebaikan kita itu, ya, dibagikan semuanya. Fa in fanat hasanatu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum alaihi faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ketika seluruh kebaikan-kebaikan itu telah habis diambil, tapi ternyata belum siap, belum selesai, masih ada orang yang menuntut kita, maka kemudian diambillah, ya, khotoyahum, kesalahan-kesalahan mereka itu diberikan kepada kita. Tsumma turiha finnar. Kemudian kita dicampakkan ke dalam neraka. Kezaliman ini, ikhwah, tak boleh. Ini dimaksud Nabi, ya. Hadis tadi, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Itu kenapa kezaliman ini masuknya bab akhlak. Bab akhlak buah ibadah. Supaya kita tidak mudah menjadi orang yang zalim, ya. Jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hubungan kita. Shalah itu apa, kawan-kawan? Shalah itu silah. Ya, sama seperti silaturahim. Hubungan. Salat itu kita membangun hubungan dengan Allah. Salawat membangun hubungan dengan Rasul, ya. Jadi makna shalah itu banyak. Bukan hanya doa, bukan hanya salat, ada blessing, ada keberkahan di situ. Ada connecting di situ. Jadi salat hubungan kita dengan Allah, salawat membangun hubungan dengan Nabi. Kan sallu ala nabi. Kalau dimaknai apa? Ikat hubunganmu dengan Nabi. Caranya apa? Melafazkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu makna solat dan solawat, ya. Orang-orang yang suka menanamkan syubhat itu dimaknai solawat itu solat juga. Akar katanya sama, tapi maknanya bisa berbeda tergantung kalimat penghubung di depannya. Take artinya apa?
Take artinya apa? Care artinya apa? Peduli, ambil peduli gitu. Ketika digabung take care, jadinya apa? Jaga diri. Berubah nggak? Hah? Begitu juga bahasa Arab. Yusalluna ala dengan yusalluna ila berbeda makna. Ya. Jadi kalau antum yang aktif di sosial media, ada banyak orang-orang ya mencoba menanamkan syubhat orang-orang di luar Islam, katanya Allah juga bersolat, Allah juga solat kepada Nabi. Di mana Allah menyembah Nabi Muhammad, ketawain aja, skip aja, ini orang bodoh gitu, ya. Kenapa nggak dijelasin Ustaz? Rugi, ini ilmu mahal, anak-anak kasih ke antum daripada ngasih di TikTok, ya, di room-room debat itu. Rugi ngasih mereka, anak kuliahnya bayar mahal, ngasih gratis ke orang-orang subhat gitu. Oh, tidak bisa. Enak ngasih di sini. Karena apa? Di sini insya Allah lil qalbin nazif. Kenapa? Al ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu itu seumpama permata mutiara, ya, yang indah. La yasluhu illa lil qalbin nazif. Tidak akan pantas diberikan kecuali kepada hati yang bersih, niat yang bersih. Apa kata Nabi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Siapa yang tahu sambungan hadisnya? Sambungan hadisnya, wa wudi'al ilmu inda ghairi ahli ka muqalidil khanazir al-lu'lu'a wal jauhar wal zahab. Memberikan ilmu kepada yang la nazif, hatinya itu ka muqalidil khanazir al-lu'lu'a wal jauhar wal zahab. Itu seperti mengalungkan emas permata mutiara, ya, ke leher babi. Hadis ini, ya, makanya anak kalau ada orang-orang syubhat, ya, di room-room, ya, karena ada yang nanya, Ustaz, di live TikTok itu banyak orang menyebarkan syubhat gini, kenapa nggak naik menjelaskan? Rugi. Nah, anak kasih ke antum, ya, punya guru, anak punya murid, anak kasih ke antum saja. Nggak pantas anak kasih ke mereka, ya, nggak pantas, ya. Atau bikin video sendiri. Karena apa? Barang najis kan? Nabi bilang kamu qalidul khanazir al-lu'lu'a wal jauhar wal dhahab. Seperti mengalungkan emas permata mutiara kepada herba babi. Maka kalau di antara kita di sini ada yang salah niatnya menuntut majelis ilmu, datang ke sini, itu yang dimaksud Nabi. Siapapun di antara kita niatnya nggak bersih datang ke majelis ilmu, itu yang dimaksud Nabi. Ya, hati, maka penting meluruskan nih niat. Taib, ikhwan fillah azanallahu yakum. Kemudian kezaliman yang sangat besar lagi, ya, dalam hadis kebangkrutan amal itu, wa akala mala hadza, memakan harta saudara kita. Waduh, memakan harta saudara kita. Ini dosa yang sangat besar. Konsekuensinya sangat besar. Maka antum yang punya tanah, orang tuanya kemudian udah meninggal dunia, dari sekarang dipatok tuh tanah, ya, antum 1 hektar, saudara antum 1 hektar, udah dipatok. Saudara Ustadz, setan nggak tahu saudara, ikhwah. Berarti kan setan tidak tahu saudara. Kalau hati kita yang dibujuk setan untuk berbuat curang, hati saudara kita. Maka sebagai bentuk menutup pintu setan masuk, langsung dipatok itu tanah. Ya, jaga-jaga, waspada. Karena banyak ikhwah ketika sudah meninggal dunia orang tuanya, anak-anaknya saling apa?
bermusuhan karena harta tadi. Adik ngambil harta kakaknya, atau sebalik kakak ngambil harta adiknya, ya, dilewatin yang harusnya tanahnya cuman tanah 300 meter, ya, persegi, ya dak, suruh bagi dua, berarti berapa? 150. Terus si abang ngambil sampai 170, ya, meter persegi. Apa kata Nabi? Man zalama qida shibrin tawaqahullah min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi, menganiaya dengan mengambil sejengkal tanah saudaranya, tawaqahullahu min sab'i aradin, maka orang yang seperti ini matinya itu dihimpit 7 lapis bumi. Antum yang dapat warisan tanah, hati-hati sekali. Jangan sampai memakan harta tanah saudara. Tapi Ustaz, tanah saya diambil, apa yang harus dilakukan? Jalur pertama, yang ekstrimnya adalah tuntut. Kekeluargaan dulu. Ya. Yang berikutnya, ya, yang jalan selamatnya, ya, diikhlaskan. Lumayan lah. Setiap sholat saudara kita dapat bagian pahalanya. Tiap dia bersedekah, berzakat, kita dapat bagian pahalanya. Sama-sama nggak enak nggak sih? Makanya jangan kita melakukan itu. Ya, jangan kita melakukan itu. Ruginya apa? Fiddin wa dunya wal akhirah. Iya. Kemudian Syekh juga mengutip satu hadis, ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha la yumli lizalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Kemudian jika dia menghukumnya, maka ia tidak akan bisa mengelak darinya. Ini istidraj. Ditangguhkan ikhwah. Hukuman tadi diakumulasikan sama Allah. Lihat. Ya. Hati-hati. Kita berbuat zalim nih. Kita sadar kita berbuat zalim, tapi aman terus. Aman terus. Kitanya masih nggak ada apa-apa. Ya. Tunggu satu momen, Allah jungkir balikkan keadaan. Ya. Anda sebut nama lah, contoh pejabat-pejabat negara kita. Rafael Alun. Nggak apa-apa disebut. Untuk pelajaran, kan sudah disebut media. Ya. Itu contoh. Ya, ngomongin Rafael Alun ini sama seperti ngomongin Korun, sama ngomongin siapa? Fir'aun. Ya. Kita lihat. Ya, cara Allah menjungkir balikkannya. Anaknya menganiaya orang. Itu dampak memberi makan anak dengan harta haram. Akhirnya perangi anak demikian. Ngeri nggak? Itu baru itu tuh hikmah-hikmah lain. Kedua, semuanya dibongkar. Hartanya habis diambil. Sampai sekarang ingin mengganti, ya, biaya pengobatan perawatan kepada korbannya, mereka nggak punya lagi uang. Ini contoh. Innallaha la yumli lizalim. Allah itu terkadang menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Hati-hati, ikhwah. Makanya kata Rasulullah SAW itu sampai mengatakan kepada kita, ittaqu az-zulma. Suruh takut kita. Kenapa ada satu momen di mana Allah nggak langsung mengazab kita? Dibiarin dulu. Ya, sadar nggak? Kenapa? Allah menangguhkan itu bisa jadi karena kita mau bertaubat. Tapi nggak taubat-taubat, zalimnya terus bertambah-tambah. Siap-siap. Fa idza akhadahu lam yulfithu. Ketika Allah yuflithu, ketika Allah sudah dapat melihat waktunya, jungkalkan. Nggak bisa kita nolak.
Kaget kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kita astagfirullah, astagfirullah. Luar biasa ini. Ya, ini ada disebut dengan istidraj. Dikumpulin terus dibiarin sama Allah. Biarin. Makanya kalau kita tuh dapat kesulitan dalam hidup, gundah, gelisah, itu bentuk kasih sayang Allah. Ingat Allah langsung, astagfirullah ya Allah, ampuni aku. Ya. Sebagaimana dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih. Lagi keras. Udah banyak kan kisah-kisah bagaimana Allah mengazab suatu negeri, ya kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum ya yang diazab Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang sudah sifatnya kolektif. Dan yang terakhir ikhwah fillah, yang harus kita waspadai dari berbuat zalim, ya. Wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi. Karena apabila ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada hijab lagi. Ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena sudah tidak ada hijab lagi bagi dia dan Allah. Ya. Walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir. Kita zalimi dia. Ya, kita zalimi dia. Allah mendengar doa dia. Allah mendengar doa dia. Allah itu kan Ar-Rahman. Maha pengasih, enggak pilih kasih Allah. Perhatikan ikhwan. Allah itu Ar-Rahman. Kenapa kalimatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bukan Allahu 'alal arsy istawa, bukan Ar-Rahimu 'alal arsy istawa, tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesuksesan di dunia kepada makhluknya, enggak peduli agamanya apa saja. Tidak peduli apapun agamanya, Allah akan berikan kesuksesan kepada seluruh makhluknya di dunia. Perhatikan. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah akan memberikan kesuksesan di dunia kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Buka surat Hud ayat 15. Hud ayat 15. Mau muslim, mau non muslim, mau yang taat, mau yang ahli maksiat, Allah akan kasih kesuksesan buat mereka. Buka Hud ayat 15. Dapat? Coba baca. 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 Mananya? Nah. Masya Allah. Siapapun orang yang bersungguh-sungguh di dunia mencapai tujuannya, Allah kasih sempurna. Siapapun. Jadi antum kalau mau sukses nggak mau sholat, nggak masalah. Ya, nggak mau sholat, nggak mau puasa, yang penting sukses, nggak masalah. Allah kasih sempurna. Kalau antum orangnya kerja keras, bersungguh-sungguh. Jadi ketika melihat orang-orang yang kita lihat dia bermaksiat terus Ustaz, tapi kehidupan dunia kok dia kok lancar-lancar saja, ya, uangnya mengalir ke rekeningnya. Bahkan mereka itu Ustaz tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, bukan muslim. Sukses mereka di dunia. Kita nih sholat, beriman kepada Allah, beribadah, tapi
Enggak juga kaya. Hehehe, introspeksi. Bukan nyalahin Allah. Nyalahin kita. Kita sudah sungguh-sungguh belum? Kita sudah kerja keras belum? Nah, mereka kerja keras dalam dunia. Maka mereka Allah kasih hasil yang baik, sempurna kata Allah. Sempurna. Jadi ingat, seorang muslim jangan meninggalkan Allah hanya karena kehidupan kita tak kunjung membaik dalam hal duniawi. Introspeksi berarti usaha kita kurang keras, usaha kita kurang gigih. Kan Allah sudah mengingatkan, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Kita ini masih di dunia, ya kita harus hidup, harus usaha keras. Ya, terkadang malah Allah yang disalahkan. Tuh banyak muslim itu, ya. Orang-orang munafik senang tuh menggunakan narasi-narasi itu. Ya, tapi Allah memang memberikan itu. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Tapi buka ayat 16-nya. Buka ayat 16-nya. Baca. Ya. Nah, memahami ayat ini jangan malah bikin kita berkata demikian. Biarlah mereka, yang penting mereka tersiksa di neraka. Enggak kayak gitu kita cara memahaminya. Ya. Cara memahaminya enggak kayak gitu. Ya. Cara memahaminya, jangan sampai kita hanya meraih kesuksesan di dunia, tapi kita merugi di akhirat. Itu cara memahaminya. Maka kita harus sukses dunia dan akhirat. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami apa? Di dunia ini segala kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan. Dan juga di akhirat. Islam ini agama yang tawasud. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Dan kejarlah, carilah apa yang telah Allah karuniakan kepada kita negeri akhirat. Yaitu surga. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Ya. Jangan lupakan. Jadi kita ingin kebaikan akhirat, maka kita beramal soleh. Ingin kita sukses di dunia, maka kita gigih. Ya, gigi. Anak nggak mau ikhwah membangun sebuah narasi seperti ini. Contohlah kerjanya orang Jepang, ya, semangatnya orang, disiplinnya orang Jepang. Contohlah semangatnya orang Cina. Enggak, Islam itu semua. Kita kan belajar di kitab Fadlul Islam. Islam itu semua, ya. Itu islami, sikap islami. Islami itu kata sifat, itu adalah bentuk islami seseorang. Jepang islami dalam hal kedisiplinan. Cina islami dalam hal etos kerja. Indonesia, nggak tahu. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi ada orang-orang yang bilang, untuk apa berislam kalau bisa disiplin? Ada nggak? Hah? Ada nih seorang tokoh, ya, public figure, hanya karena dia jalan-jalan ke Jepang, ya, dia sampai buka jilbab. Kenapa? Dia berkata, untuk apa berislam, ya, untuk apa bisa disiplin, ya, kalau tanpa Islam, ya, untuk apa berislam kalau tidak disiplin,
Islam dan kedisiplinan tidak bisa dipisah. Ya, tidak perlu berislam. Yang penting punya etos kerja. Etos kerja itu bagian dari sikap karakter Islami. Mujahadatun linnafsi, bersungguh-sungguh itu etos kerja. Ini syubhat banyak ikhwah. Agar kita skeptis sama agama kita, seakan-akan agama kita ini penuh dengan kekurangan. Ya, nggak perlu. Islam semuanya ada. Nggak perlu membangun narasi. Contohlah kedisiplinan orang Jepang. Contohlah etos kerja orang Cina. Contohlah open mindednya orang Barat. Lah, Islam nyuruh kita apa? Disiplin. Imam Ibnu Katsir apa mengatakan? Cukup satu surah ini saja sebagai Al-Quran sudah cukup menjadi hujah bagi kehidupan di dunia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Menunjukkan manusia yang banyak melalaikan waktunya, bermalas-malasan. Ya, Islam melarang itu. Illal ladina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dia akan beramal soleh. Dan salah satu bentuk amal soleh apa? Disiplin. Salah satu bentuk amal soleh apa? Etos kerja. Salah satu bentuk amal soleh apa? Pikiran terbuka. Kita dilarang jumud. Islam melarang apa? Kejumudan. Maka jadilah muslim yang kafah. Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, muslim yang kafah. Ya. Kita pertengah-tengahan, tidak ekstrim kanan seperti Khawarij, tidak ekstrim kiri sebagaimana orang-orang liberal. Kita pertengahan. Mutawassithah, tawassut, wasatiyah. Nah. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi ikhwan, siapapun yang dizalimi maupun dia kafir, Allah bentuk keadilan akan mengabulkan doa dia. Ya. Hati-hati. Ada teman tetangga kita, orang non muslim lagi jemur pakaian. Ya, lagi jemur pakaian, kita bakar sampah. Terus ketika ada yang mengingatkan, biarlah kafir juga. Wallahi, dosa besar. Dosa itu bagian dari mengganggu, menyakiti yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW. Ya, menyakiti muahadah, menyakiti zimiyah. Gak boleh. Ya, antum ada perampok muslim, ya. Terus dia bilang apa? Yang saya curi rumah orang kafir katanya. Karena orang kafir itu hartanya boleh diambil. Karena mereka layak diperangi. Ya Rabbi. Ya, ada aliran-aliran kayak gitu, ada. Khawarij. Ya. Islam bukan agama Robin Hood. Tahu Robin Hood kan? Robin Hood itu mencuri untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Tidak. Kita menggunakan jalur resmi semua yang bernama ulil amri. Ya, antum kalau dapat pengajian ngadi-ngadi kayak gitu, ya tinggalkan. Lama-lama antum dicekoki, akhirnya jadi apa? Khawarij. Bahasa lain dari teroris. Ya. Maka kalau teroris ini apa kata Nabi? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau melihat khawarij itu, kalau kalian jumpai khawarij, maka bunuh mereka. Yang bunuh bukan kita, tapi ulil amrinya. Karena apa? Khawarij, pemberontak itu merusak stabilitas, dan itu juga bentuk kezaliman yang diharamkan di dalam agama kita. Ya, hati-hati. Ya. Berbuat kezaliman kepada siapapun, mau muslim mau non muslim, mau manusia mau hewan, dilarang kita berbuat zalim.
Makanya dalam kitab Minhajul Muslim sebelumnya kita mempelajari adab-adab kepada hewan. Banyak hadisnya adab-adab kepada hewan, kan kaget. Ada ya adab kepada hewan? Ada. Ada. Sampai menjadi sebuah cerita, dua cerita yang luar biasa. Bahkan hewan itu hewan yang diharamkan, anjing. Berbuat baik kepada anjing. Yang kelaparan, yang kehausan. Ini agama kita itu seperti itu. Menjadi rahmat. Ya. Bagi sekitar. Ya. Kita ini sedang tidak berada di fase qital, peperangan, tidak. Nanti kalau negeri kita ternyata dijajah lagi, ya, dijajah lagi sebagaimana dijajah Belanda dan Jepang, baru kita angkat tangan. Angkat senjata. Ya. Ya, angkat tangan yang raih. Angkat senjata. Baik. Nah, sekarang 3 jenis kezaliman yang harus kita hindari kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalimul abdi li rabbih. Kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya. Apa bentuk kezaliman seorang hamba, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Ya. Kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah-setengah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih butuh, ya, ramalan-ramalan. Siapa di sini misalnya, ya, yang akhwat, pengalaman saya sih suka melihat itu, ya, kalau live uskun-uskun, dukun-dukun di TikTok itu banyakkan perempuan nanya, ya, bagaimana hubungan saya dengan ini? Iya, elah, ngaco. Langsung anak balas diketik, haram kalau belum menikah. Apakah hubungan saya dan suami akan langgeng? Ustadz pula dipanggil tuh dukun. Astagfirullah. Karena pakai peci dan pakai sal hijau gitu kan. Aduh, kacau. Fitnah akhir bulan tuh kayak gini lah. Ya. Bagaimana rezeki ke depan? Sekali lagi buka itu. Ya. Hud tadi. Gigih bekerja. Ya. Bulan depan saya ngapain? Oh, itu banyak itu aplikasi-aplikasi kayak gitu. Itu udah zalim sama Allah tuh. Gak ada main-main. Sama akidah gak bisa main-main. Ya. Cek aura, cek khodam. Waduh. Cek khodam, ya. Ada khodam nggak yang bisa bantu? Kalau nggak ada, tolong dikirimin Ustadz, katanya kan. Oke, cek DM ya, katanya kan. Ya. Nomor WA klik di link bio, katanya. Ya kan? Akhirnya dipinta 750.000 dikirim khodamnya ke Taiwan. Mahal, nggak sampai. Jinnya ngeluh lah. Woi, udah cukup, itu 7,5. Tiket mahal. Ini nggak masuk akal kan? Iya aja. Itu karena apa? Karena nggak belajar agama gitu loh. Percaya yang begituan. Ya. Coba cek. Jinnya loh, cek coba tuh tiket Jakarta Taiwan berapa? Ya, 7,5. Ditipu. Kita kan selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali Allah. Ada enggak amalan zikir Ustadz agar dijaga Allah? Ada. Ada zikirnya, ada doanya diajarin Nabi. Cuman kitanya yang kurang yakin. Nih, pokoknya setiap ke tempat baru, ada yang masih mahasiswa, KKN misalnya. Udah mendarat ke tempat itu, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dua itu aja. Terus rutin pagi dan petang. Berikutnya apa? Yakin Allah with us. Allah sama kita. Allah itu sejengkal pun tidak pernah meninggalkan kita. Sejengkal pun tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap dengan segala keagungannya bersama dengan kita. Kita yang suka menjauh sama Allah. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin luntur keyakinan kita akhirnya. Akhirnya kita butuh kepada orang lain. Ya. Untuk menentukan rezeki kita, untuk menerawangi masa depan kita. Tolong terawangi. Ya, tulis nama aslinya ya, sama foto profilnya harus jelas. Iya elah. Aduh, iya aja nih orang. Iya kan? Iya, Praditya. Ya. Ini sudah menzalimi Allah. Ya. Ini sudah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Nah, yang kedua, ikhwani fillah azanallahu wa yakum, kezaliman yang harus kita hindari, zalimul abdi li ghairihi min ibadillah wa makhluqatih. Ya. Kezaliman seorang hamba ya kepada sesama hamba. Perhatikan. Kepada sesama hamba dan makhluk Allah lainnya. Di sini tidak disebut muslim. Siapapun manusia makhluk di bumi ini, apapun agamanya, mereka itu kategorinya hamba Allah. Mereka makhluk Allah. Enggak boleh kita zalimi. Ya. Tidak boleh mengganggu kehormatan mereka, melukai fisik mereka, merampas harta mereka. Tidak boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Allahu Akbar. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlumatihi. Berat ya. Wa in lam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Perhatikan nih, hadis yang maknanya serupa dengan kebangkrutan amal tadi. Barang siapa yang pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan. Oh, kita fitnah dia. Kita ghibahin dia. Wallah. Ya. Berat. Sampaikan lagi. Berat. Ya. Iya. Berat. Atau selainnya. Ya. Atau selainnya. Ya, mencaci, memaki dan lain sebagainya itu. Ya. Astaghfirullah. Falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ya. Maka hendaklah dia minta kehalalan darinya hari itu. Selesaikan di dunia ikhwah. Selesaikan di dunia. Kalau kita punya urusan, punya masalah dengan teman, selesaikan di dunia. Minta maaf, minta penghalalan. Ya, sebelum datang di mana hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlumati. Ya. Jika ia memiliki amal yang baik akan diambil seukuran kezalimannya. Jika kita punya amalan baik, maka amalan baik itu diambil. Diambil ikhwah. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humil alaihi. Dan ternyata apabila kita tidak memiliki kebaikan, maka keburukan-keburukan dari teman kita tadi itu akan diberikan kepada kita. Ya. Jadi ikhwah, ada teman pernah mencuri, misal
teman kosan, tetangga, pernah mencuri, pernah berzina, ya, pernah melakukan dosa-dosa, jangan dibahas lagi. Jangan dibahas. Jangan digunjingin. Jangan apa? Jangan digunjing. Jangan pernah menggunjing kesalahan orang. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak akan mati di antara kalian sebelum melakukan dosa yang kalian gunjingi. Ada teman pernah berzina, kita gunjingin terus perzinahan dia, untuk merusak kehormatan dia. Tidak mati kita sebelum berzina. Tidak mati kita sebelum berzina. Bahkan waliyadzubillah, kita minta permohonan kepada Allah, ya, mati dalam keadaan berzina tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Waliyadzubillah. Ya. Ini bentuk apa? Rasulullah menyampaikan ini bentuk apa? Hati-hati dengan dosa gunjing. Hati-hati dengan dosa apa? Gunjing. Mendengar saja harus kita hindari. Apalagi ikut ambil bagian. Atau bahkan mungkin minta linknya. Iya kan? Itu jadi su'ul jariyahnya kita. Ya. Nih, ikhwah. Diberikan semua. Ini dosa kepada sama makhluk. Ya. Man iqtata'a haqqum ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Astaghfirullahaladzim. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah memastikan baginya neraka. Ya, wa harrama 'alaihil jannah, dan mengharamkan baginya surga. Kemudian faqala ar-rajul, wa in kana yasiran ya Rasulullah, meskipun hanya sepele wahai Rasul, meskipun hanya sepele wahai Rasul, apa kata Nabi? Wa in kana qadiban min arak, meskipun hanya sekerat batang siwak. Meskipun hanya sekerat batang siwak. Kalau di sini ada yang masih ngekos, kawan-kawan, izin pakai barang kawan. Izin. Wallahi izin. Anda bukan sedang ingin mentazkiyah, tapi selalu izin. Pakai barang kawan tuh izin, seakrab-akrabnya. Jangan semakin akrab semakin tak beradab. Aku minjem sendalmu ya. Aku minjem sendokmu ya. Aku minjem casanmu ya. Ya. Tapi Ustadz repot kayak gitu Ustadz. Nanti bisa jadi dia tidak ada di kos dan lain sebagainya. Mau menghubungi WA HP ngedrop. Nah, dari awal. Ya. Contohnya kayak di asrama dulu di pondok. Ya, karena anak sudah diajari abah dari kecil. Anak bikin di pondok, di kelas waktu dulu zaman anak pondok pesantren itu. Pokoknya aku udah ikhlas, sarung aku dipakai, bantal aku dipakai, tempat tidur aku ditidurin. Anak sampai ngomong gitu. Tapi kalau aku dapat kiriman lauk, ambillah kalian. Sabun, ya, anak nggak ikhlas dari zaman anak di pondok. Anak sebut dari awal di asrama itu, sabun, pokoknya segala kain mengain, apalagi yang perempuan nih, ya, kutu itu, telur kutu itu kan, kalau di asrama putri itu biasanya wabah kutu banyak tuh, ya. Tujuannya untuk itu loh, bukan pelit itu. Tapi kalau untuk lauk datang, dapat kiriman lauk ya zaman dulu kalau di pondok itu, sambal kacang teri gitu kan. Ya, rendang, makanlah, halal, ya. Tapi kalau anduk enggak bisa nih anak. Sendal izin. Nah, kalau sendal, boleh kita pinjam, kalau aku mau pinjam dari awal tuh ngomong. Ya, itu kalau khawatir repot. Ya, seperti itu ikhwah. Banyak Imam Nawawi rahimahullahu taala itu pernah mendapatkan, ya, tercampur satu
ana lupa sesuatu lah, ya. Susu kambing, ya. Selama berbulan-bulan dia tidak minum, khawatir dia minum yang bukan haknya, ya. Khawatir tercampur. Begitu takutnya memakan apa? Hak saudara. Gak barat kok. Ana minjem kuali antum ya. Ana izin minjem majikom antum ya. Gak pakai, gak masalah. Izin gitu. Setidaknya kita dapat pahala menjalankan sunnah. Ya. Udahlah pakai, kata teman kan, izinnya nih. Ada tuh kayak gitu. Ayo udahlah, pakai be, kenapa gitu kan? Oh ya sudah, berarti aku boleh ya minjem. Besok-besok, ya boleh. Baru boleh seperti itu. Kalau awal-awal jangan coba ya. La yazalal mu'min ya fi fuhsatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim selalu berada dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Kita tidak boleh menumpahkan darah saudara. Betinju itu bukan menunjukkan kehebatan nih. Bangga habis bonyokin muka temen gitu ya. Enggak, la yadkhul jannah, enggak masuk surga itu. Ya. Enggak masuk surga. Kalau kita yang dapat melakukan gitu, lapor polisi aja. Ya. Wa maluhu, itu hartanya. Izin kalau kita mau pakai. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ya. Jangan saling merusak kehormatan saudara muslim kita. Ya. Banyak kan kita hanya karena beda pendapat, kita rusak kehormatan saudara, bahkan ustaz, ya, hanya karena dia bukan menjadi rujukan kita. Allahu Akbar. Anda tidak perlu mengulang lagi cerita bagaimana perbedaan, ya, permasalahan di masa Imam Malik dan Imam Muhammad ibnu Ishaq. Murid mereka enggak ikut campur, ikhwah wa akhwat. Perhatikan, sama-sama ulama, beda pendapat. Itu perbedaan mereka. Kita tidak boleh ikut campur. Kalau kita ikut pendapat Imam Malik sudah, tanpa harus melecehkan Imam Muhammad ibnu Ishaq. Ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kezaliman yang ketiga adalah zalimul abdi li nafsihi. Ini paling bodoh ini. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Ikhwah, dari awal pembahasan ana tadi, kalau itu kita lakukan kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita memfitnah orang, kita menghibah orang, kita memakan harta orang tanpa hak, merusak kehormatan orang. Itu menunjukkan kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita membangkrutkan amal soleh kita. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kita memfitnah orang, menzalimi orang, itu kita menganiaya diri kita. Hasad itu kita sedang zalim sama diri kita sendiri. Hati dan pikiran kita tuh perlu bahagia, perlu tenang. Orang hasad bisa tenang enggak? Coba. Di antara kita ini pasti pernah muncul rasa hasad. Tenang enggak pada saat itu? Enggak kan? Pening gitu. Akhirnya apa? Download aplikasi pinjol. Beli HP. Kenapa hasad? Ngelihat teman beli HP baru. Atau lebih buruknya apa? Dicuri. Hasad itu apa ya? Hasad itu tidak senang dengan karunia yang didapatkan saudaranya dan dia ingin hilang. Ya, karunia itu dari saudaranya. Ya. Tapi ada namanya ghibthah. Ghibthah ini sama seperti hasad. Tapi enggak bisa disebut hasad. Ghibthah saja namanya. Ghibthah itu kita punya kecemburuan dengan kenikmatan karunia yang didapatkan oleh orang lain dan kita menginginkan itu juga tanpa harus menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang lain. Oh ya Allah, temanku sudah punya ini ya Allah.
lapangkan rezekiku agar aku memiliki hal yang sama, ya, memiliki hal yang sama, dan berkah segala kenikmatan yang diterima oleh saudaraku. Ini namanya ghibthah, ya. Cemburu dengan kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut juga kita dapatkan. Kalau hasad apa? Cemburu dengan kebaikan namun menginginkan kebaikan itu hilang dari saudara kita, ya. Beda hasad dengan ghibthah, walaupun sama-sama perkara cemburu, ya, perkara iri, ya, iri juga, tapi beda energinya. Wallahu ta'ala bisawab. Ada pertanyaan?